Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Prihatini dengan NIM 28920500093 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti, Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang dompet digital Dana sebagai salah satu contoh bisnis fintech yang ada di Indonesia. Video ini saya buat dalam rangka performan tes pada mata kuliah Digital Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Widarti, SPD MM. Sebelum saya bahas lebih lanjut tentang apa itu dompet digital Dana, saya akan bahas dulu untuk pengertian dari apa itu fintech. Fintech adalah singkatan dari finansial teknologi yang menggabungkan sistem keuangan dengan teknologi sehingga menjadi sebuah inovasi yang memudahkan sistem keuangan. Dikutip dari halaman bi.go.id, fintech adalah hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat. Apabila pada awalnya pembayaran harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dengan adanya fintech, semua orang dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. Mengutip data Crunchbase disebutkan bahwa saat ini di Indonesia ada 250 aplikasi berbasis teknologi dan 168 diantaranya termasuk Dana adalah aplikasi finansial. Selanjutnya akan saya bahas tentang sejarah berdirinya aplikasi Dana. Sejarah perjalanan aplikasi Dana dimulai pada tahun 2018 sebagai aplikasi yang menawarkan pembayaran, poin loyalitas, dan layanan keuangan yang didukung oleh lengan digital KMK Online atau PT Kreatif Media Karya. Dia adalah lengan digital dari PT Elang Mahkota Teknologi Tbk yang lebih terkenal dengan nama Emtek. Namun pada akhirnya Dana mendapat izin untuk beroperasi sebagai perusahaan fintech di seluruh Indonesia pada 5 Desember 2018. Dana adalah aplikasi dompet digital yang dikembangkan oleh programmer muda Indonesia. Bahkan startup pengembangnya pun berbadan hukum Indonesia dengan PT Elang Sejahtera Mandiri sebagai investor utamanya. Kepemilikan saham mencapai 99% pada tanggal 28 Mei tahun 2020. Dompet digital Dana buatan Indonesia ini dirancang untuk dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia dari berbagai latar belakang, sosial, budaya, ekonomi, hingga dunia usaha baik online maupun offline. Dana adalah layanan keuangan digital yang berbasis di Jakarta, Indonesia. Didirikan oleh Elisa Sariatmadja dengan kantor pusat di Capital Place lantai 18, Jalan Gatot Subroto, RT 6 RW 1, Kuningan Barat, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, dengan situs web dana.id. Selanjutnya akan saya bahas tentang fasilitas dan pelayanan yang ditawarkan dari aplikasi Dana. Kita bisa mendapatkan aplikasi Dana di toko aplikasi Google Play Store dan App Store. Dengan adanya dompet digital, membuat kita tidak perlu membawa uang cash saat berbelanja. Salah satu dompet digital yang lagi tren di Indonesia sekarang ini yaitu Dana. Menurut Vince Iswara selaku CEO Dana menjelaskan, konsep awal Dana adalah open platform, sehingga siapapun bisa menggunakan Dana untuk pembayaran, transfer uang, dan transaksi lainnya. Dana juga sudah mendapatkan 4 izin dari Bank Indonesia. Keempat izin yang dimaksud adalah izin untuk layanan e-money, e-wallet, izin lembaga keuangan digital atau LKD, dan izin transfer. Dana memberikan kemudahan dalam bertransaksi secara online, seperti membayar tagihan, asuransi listrik, BPJS, air, PDAM, belanja online, dan masih banyak lagi, di mana kita semua juga dapat melakukan pembayaran tagihan bulanan, voucher game, kuota internet, pulsa, dan lainnya dengan menggunakan aplikasi Dana tersebut. Bahkan untuk proses pembayaran di e-commerce seperti Lazada, Bukalapak, dan lain-lainnya juga sangat mudah sekali dan cepat. Tidak seperti kita menggunakan pembayaran lewat transfer bank. Jika kita menggunakan saldo Dana, karena kita semua tinggal klik saja dan setelah itu tinggal masukkan PIN rahasia Dana. Terlebih jika ada promo-promo yang sedang diadakan, sebagai contoh saja promo diskon 50% untuk pembayaran Dana di beberapa merchant. Kita juga bisa melakukan transfer saldo dengan mudah dan cepat. Jadi kita semua akan dipermudah dalam segala hal, apalagi untuk melakukan pengisian saldo Dana. Selain layanan sangat banyak sekali, keamanannya juga dijamin 100%. Chief Communication Officer Dana, Krisma Albanjar menjelaskan, dompet digital Dana menggunakan bank domestik dalam melakukan transaksinya. Dengan begitu, tidak ada aliran dana dari Indonesia keluar maupun penguasaan dan pengendalian transaksi yang dilakukan oleh asing. Jadi, kehadiran Dana tidak akan mengancam kedaulatan keuangan Republik Indonesia karena Dana bukanlah e-money asing. Lalu bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan akun Dana ini?
Bagi kalian semua yang belum mengetahui akan cara daftar dana, pastinya akan merasakan kebingungan. Namun kalian semua tidak perlu khawatir, karena pada kesempatan yang sangat baik ini saya akan informasikan akan cara daftar dana di aplikasi. Untuk lebih jelasnya, dapat simak langsung saja ulasan yang ada di bawah ini. Untuk langkah pertama, cukup download aplikasinya. Langkah selanjutnya, setelah itu buka dan daftarkan dengan nomor HP kalian. Jika kalian sudah daftar di aplikasi Dana, bisa langsung masuk dengan nomor HP kalian untuk kirimin kode OTP. Untuk yang daftar baru, setelah itu klik lanjut. Kemudian daftar dan masukkan nama pengguna. Setelah itu buat PIN dan selesai. Setiap aplikasi pasti punya kelemahan dan keunggulan. Nah, di sini saya akan bahas tentang kelemahan dan keunggulan Dana dibanding dengan bisnis fintech yang lainnya. Keunggulan Dana, yang pertama, Dana dibuat di Indonesia oleh orang Indonesia dan untuk orang Indonesia. Karena Dana ini adalah punya Indonesia, semua data center dan recovery center ada di Indonesia. Semua data nggak ada yang keluar negeri, semua transaksinya rupiah, yang bikinnya pun orang Indonesia. Yang kedua, data tersimpan di Indonesia. Menurut Krisma Albanjar selaku Chief Communication Dana, nggak ada dana dalam negeri ditaruh ke luar negeri. Kita punya data center dan data recovery center. Dua-duanya ada di Indonesia dan semuanya pakai rupiah. Dana sebagai perusahaan Indonesia memiliki dua data center aktif, keduanya sama-sama berada di dalam negeri. Dana tidak menaruh data centernya di luar Indonesia sehingga datanya aman. Kami salah satu perusahaan fintech yang memiliki dua data center aktif. Jadi kalau satu data center sedang bermasalah, kita menggunakan data center satunya. Ditegaskan olehnya, Dana tidak mengancam kedaulatan keuangan Indonesia karena Dana bukanlah M&A asing dan hanya menggunakan sistem bank domestik. Dengan itu, tidak ada aliran dana keluar maupun penguasaan dan pengendalian transaksi yang dilakukan asing. Yang ketiga, sudah kerjasama dengan Bank Buku 4. Sistem Dana pun dikembangkan sebagai dompet yang hanya menyimpan jumlah dana terbatas sesuai dengan regulasi Bank Indonesia. Dana juga hanya bekerja sama dengan bank-bank nasional, diantaranya Bank Mandiri, BCA, BRI, BNI, Paninbank, Permata Bank, BTN, dan Bank Sinarmas. Semua bank buku 4, yaitu bank dengan modal inti tertinggi minimal 30 triliun rupiah sudah bekerja sama dengan Dana. Yang keempat, mudah dipakai semua orang. Salah satu keunggulan dari Dana adalah dapat dipakai semua golongan masyarakat. Lewat Dana, orang-orang yang kesulitan mendapat akses perbankan bisa memakai e-wallet ini untuk terlibat dalam kegiatan bisnis. Dana pun menjadi insentif bagi para pebisnis di berbagai daerah agar memudahkan mereka dalam melakukan transaksi, terutama karena Dana mudah digunakan. Yang kelima, izin dari Bank Indonesia. Dana juga sudah mendapatkan 4 izin dari Bank Indonesia. Keempat izin yang dimaksud adalah izin untuk melakukan layanan e-money, e-wallet, izin lembaga keuangan digital, dan izin transfer. Yang keenam, sederhana, aman, dan cerdas. Hal ini karena aplikasi Dana begitu sederhana, aman, dan cerdas. Simple dalam artian sangat mudah dipakai dan user-friendly banget. Sementara terkait keamanan, Dana menerapkan security and authentication, sehingga kalau ada yang hilang saat transaksi akan diganti 100%. Sementara bicara kecerdasan, Dana mampu menghadirkan user experience yang lebih baik. Jika platform serupa lainnya memerlukan PIN atau tanda tangan atau one-time password atau OTP saat masuk, Dana tidak, sehingga transaksinya sangat mudah. Tidak hanya itu, Dana bisa juga dipakai untuk transaksi dengan memindai kode QR di merchant termasuk vending machine. Oleh karenanya, pembayaran pun makin mudah dan cepat berkat pemindahan kode QR ini. Selain itu, alasan lainnya adalah saat kita berganti smartphone, kita tetap bisa menggunakan akun Dana yang sama karena akun Dana bisa dipindahkan ke smartphone lain. Bahkan Dana bisa dipakai di aplikasi lain seperti Lazada, Bukalapak, dan Tik ID. Di berbagai aplikasi tersebut, informasinya sama. Selain itu, semua riwayat transaksi bisa dilihat semuanya. Ada keunggulan, pasti ada kekurangan. Selanjutnya akan saya bahas tentang kekurangan Dana. Yang pertama, tidak dilengkapi fingerprint. Berbeda dari aplikasi dompet digital lainnya yang sudah menggunakan fingerprint untuk membuka dan verifikasi data aplikasi. Fingerprint adalah sebuah alat elektronik yang menerapkan sensor scanning untuk mengetahui sidik jari seseorang untuk keperluan verifikasi data. Ada fingerprint, keamanan dari sebuah aplikasi akan lebih tinggi. Dengan begitu, orang lain tidak bisa membuka aplikasi dan verifikasi data kita. Namun hal ini tidak ada di Dana. Untuk membuka aplikasi Dana, kita cukup memasukkan kode PIN 6 digit saja.
Yang kedua, ada resiko jika ganti nomor HP. Jika kita mengganti nomor akun Dana, saldo yang ada bisa beresiko hilang jika nomor tersebut tidak berhasil diganti. Pernah ditemukan keluhan dari pengguna aplikasi Dana yang hampir kehilangan saldo dikarenakan ganti nomor, meskipun sebelumnya sudah melakukan konfirmasi. Banyak pengguna menganggap aplikasi ini kurang bersahabat dibandingkan aplikasi e-wallet yang lain. Yang ketiga, layanan yang terbatas. Karena kita tidak bisa menggunakan saldo di Dana untuk transaksi pembayaran di merchant yang tidak bekerja sama dengan Dana. Sedangkan untuk e-commerce sendiri yang bekerja sama dengan Dana yaitu baru Bukalapak, Lazada, dan Happy Fresh. Yang keempat, harga paket internet mahal. Jika kita membeli paket data di Dana, maka harganya akan sedikit mahal, kurang lebih selisihnya sekitar 500 sampai 2000 dari harga konter handphone. Yang kelima, data care slow respon. Jika kita memiliki masalah atau keluhan tentang aplikasi Dana, bisa langsung menghubungi customer service-nya, langsung di Dana Care. Namun, ada beberapa pengguna yang merasa kesal karena lamanya respon dari Dana Care tersebut. Ada yang menunggu sekitar 5 jam baru pesannya dibalas. Hal ini mungkin disebabkan jumlah customer service-nya yang masih terbatas. Yang keenam, top up terbatas. Jika kita tidak memiliki nomor rekening bank, aplikasi Dana memberikan kemudahan dalam melakukan top up saldo, yaitu melalui Alfamart. Namun sayangnya, top up melalui Alfamart itu terbatas. Kita hanya bisa melakukan top up mulai dari 50.000 dan maksimal 500.000 dan hanya bisa diisi dengan kelipatan 50.000. Yang terakhir, tanggapan dan saran saya tentang fintech Dana ini adalah, menurut saya, karena dompet digital Dana ini adalah karya programmer lokal Indonesia, kita sudah seharusnya selalu support dengan memilih dan menggunakan aplikasi ini dibanding dengan e-wallet yang lainnya. Chief Communication Dana, Krisma Albanjar, juga menjelaskan bahwa membuat aplikasi dompet digital seperti Dana tidaklah mudah. Para programmer lokal pun mencurahkan ilmu mereka untuk membangun aplikasi ini. Bikin program e-wallet ini enggak mudah dan butuh anak-anak muda Indonesia yang sangat cerdas untuk melakukan itu. Dan ternyata anak muda Indonesia kita itu mampu loh melakukannya. Hal ini pastinya wajib dong bagi kita beri apresiasi tersendiri buat prestasi dan kemampuan mereka semua. Saya juga berharap supaya pihak Dana akan terus berusaha mengembangkan teknologi mereka agar seluruh rakyat Indonesia bisa memakai teknologi finansial tersebut, sehingga pengguna Dana di berbagai daerah pun bisa menjalankan bisnis dengan mudah dan turut berkontribusi dalam memperkuat ekonomi nasional. Serta harapan selanjutnya, pihak Dana bisa menambah kerjasamanya dengan sejumlah e-commerce, merchant, dan vending machine sehingga pemakaian Dana ini lebih fleksibel dan maksimal lagi. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan tentang apa itu fintech Dana, sejarah, fungsi, kelebihan, dan kekurangan dalam menggunakan aplikasi Dana tersebut. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa ya, like and subscribe. Terima kasih.